Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara lagi tentang teater, dan berdasarkan usul saran yang masuk dari beberapa audien dan juga netizen, agar satu bidang tema yang bisa diangkat sebagai kajian adalah tentang teknik penyutradaraan. Pada kesempatan ini saya diminta oleh teman-teman ini bersama Pak Jayadi menjadi narasumber. Maka kendali acara saya serahkan kepada Guru Nik. Silakan Guru Nik. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan di depan tadi, bahwa ini adalah bagian dari kita melanjutkan pembicaraan kita yang tertunda tentang teater khususnya. Dan lebih spesifik, kita pada hari ini akan membahas tentang penyutradaraan. Nah, untuk lebih jelasnya, entah itu akan teknik penyutradaraan, pengalaman menyutradarai, dan lain sebagainya, maka ada narasumber bersama saya, 2 orang, Pak Jayadi dan Mas Ais. Nah, dari mereka lah kita akan korek keterangan habis-habisan tentang penyutradaraan. Saya awali dari siapa? Pak Jayadi? Iya dong. Silakan Pak Jayadi. Orang yang paling ganteng dulu. Paling ganteng, bisa paling gagah. Perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Berbicara tentang penyutradaraan khusus teater yang kita bicarakan. Karena sutradara teater dan film itu berbeda lah. Penyutradaraan itu tugasnya sutradara. Jadi sutradara ini mencari pekerjaan, sebenarnya dia membuat pekerjaannya sendiri ya. Iya. Segitu rumitnya itu mau dia mencari kerjaannya, membuat kerjaannya. Kenapa saya ngomong begitu? Seorang sutradara itu harus memikirkan peristiwa A sampai Z ya, di atas panggung. Sebelum dia menaikkan, mengangkat hasil karyanya, dia harus memikirkan segala sesuatu tentang sebuah pementasannya dari A sampai Z. Kenapa sepanjang itu ya? Kenapa sepanjang itu? Karena teater itu adalah peristiwa kompleks sebuah kesenian. Ya, dia berkumpul bidang seni dan menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu seorang sutradara sebelum menyutradarai sebuah naskah, maka dia harus memikirkan dulu satu, seandainya naskah dia sudah pilih, maka naskah itu harus didalami dia dulu, dipahami. Yang kedua, dia juga akan memikirkan aktornya dengan berbagai karakter di dalam yang akan melakoni naskah itu. Yang ketiga adalah matangnya naskah itu sampai ke panggung. Nah, ini yang penting sekali ya. Artinya matang, artinya di sini adalah orang akan bisa menikmatinya senikmat-nikmatnya pada saat dia menyaksikan pementasan itu. Yang keempat, sutradara itu juga sudah mulai memikirkan berbagai properti yang akan digunakan di atas panggung. Berikutnya sistem lightingnya, kemudian musiknya, kemudian blocking dan sebagainya. Semua menjadi pemikirannya, sehingga sampai hari H dia harus bekerja keras untuk memahami sebuah naskah untuk dinikmati ya oleh orang yang akan menontonnya di sebuah panggung. Sementara itu dulu.
Oke, jadi tadi yang sudah disampaikan paling tidak ada gambaran bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang sutradara dalam mempersiapkan segala sesuatunya sehingga nantinya berakhir manis di atas panggung. Kira-kira demikian mungkin. Iya, iya. Nah, silakan mungkin saya minta tambahan atau mungkin ada yang lain dari Pak Mas Ais. Secara umum sudah benar dijelaskan oleh Pak Jayadi. Cuman saya tambahkan tentang poin bahwa ada kompleksitas kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sutradara. Karena tidak ujuk-ujuk dia menyutradarai sebuah pementasan teater, tapi dia melalui proses. Sebelumnya melalui proses. Dia memulai Entah itu dari otodidak atau lewat Iya. kuliah misalnya. ya. Karena seseorang baru bisa melakukan sesuatu atau menyuruh orang melakukan sesuatu setelah dia mengetahui atau memahami atau bahkan menguasai sesuatu yang dia inginkan. Oleh karenanya istilah kata sutradara itu kadang-kadang juga disebut juga dengan bahasa lain gitu kan, dalang atau biang kerok gitu kan, atau kalau dalam konteks politik disebut juga aktor intelektual gitu. Jadi orang yang menskenariokan, mengatur sebuah peristiwa, tapi dalam konteks ini peristiwa di atas panggung. Nah, kompetensi yang kompleksitas itulah yang mau tidak mau harus dimiliki oleh sutradara berdasarkan pengalaman yang berjenjang. Nah, jenjangnya adalah dia harus pernah menjadi aktor dulu. Minimal kan dia tahu tentang ilmu acting gitu kan, dan teknik acting. Dia juga pengalaman misalnya menata artistik gitu kan. Kemudian dia paham tentang lighting, dia paham tentang custom, dia paham juga bagaimana rekrutmen atau melakukan seleksi terhadap calon pemain gitu yang kita bahasakan dengan casting. Juga dia paling penting itu dia bisa menulis cerita, menulis skenario, bahkan menulis apa istilahnya itu tata ruang dalam blocking yang akan dimainkan oleh sebuah pementasan yang disutradarai itu. Karena itu memang pengetahuan yang kompleks itu patut dimiliki. Di samping dia mesti belajar secara keilmuan tentang penyutradaraan, karena di dalam perguruan tinggi ada juga jurusan penyutradaraan. Tetapi selain menempuh proses pendidikan juga bisa didapatkan melalui otodidak itu. Proses kemudian juga mempelajari referensi-referensi. Namun lebih dari itu adalah indikator keberhasilan sebuah pementasan itu tentu jauh lebih dipengaruhi oleh kehebatan seorang sutradara. Tidak adalah aktor yang hebat jika kemudian tidak ada sutradara gitu kan. Kemudian mau acting apa tanpa ada arahan gitu kan. Apalagi kalau kemudian tidak ada sebuah cerita yang hebat dipentaskan kalau tidak ada sutradara yang memilih cerita itu dalam konteks naskah. Maka pantas seorang sutradara dijuluki sebagai aktor intelektual. Oh iya, aktor intelektual. Tapi kadang-kadang jadi provokator juga boleh gitu kan. Jangan dibawa ke tempat lain ya. Iya, Khusus iya. teater kita berbicara. Provokator di panggung. Ya, gitu kan. Bagus kalau Provokator di jadi panggung. provokator di panggung itu. Kemudian saya tambahkan dalam konteks keberhasilan sebuah pementasan panggung itu tentu harus ada daya dukung yang dimiliki. Daya dukung yang dimiliki itu adalah sarana prasarana yang ada di sekitar panggung itu. Jika sutradaranya hebat, sutradara itu bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekitar itu meskipun minim atau minimal. Ya. Kemudian jika sutradara juga kreatif, dia bisa memindahkan sebuah pementasan yang mesti indoor itu ke outdoor. Jika sarana outdoor indoornya tidak memenuhi syarat, pindahkan aja ke pentas arena itu kan. Di situ Tetapi lihat ya. dia bisa mensiasati kondisi. Kan poinnya adalah bagaimana mendidikan sebuah cerita kan dalam pementasan teater itu. Persoalan tempat disesuaikan. Makanya ada pilihan. Pementasan teater itu bisa memilih tempat atau indoor di ruangan atau di gedung pertunjukan. Bisa juga teater arena gitu kan. Itu juga tergantung naskah juga, kembali lagi kan. Jangan-jangan ada juga sutradara yang konyol. Konsep naskah yang dia pilih itu adalah naskah yang mesti dimainkan di panggung.
Karena dia terikat dengan norma-norma blocking, norma lighting dan lain-lain. Tapi karena konyol, dia ingin kelihatan hebat, dia bawa ke Tegal Arena. Akhirnya pementasan menjadi hambar karena daya dukung yang dimaksud itu tidak terpenuhi. Jadi sekali lagi butuh kecerdasan sama saudara. Ini sedikit Mas Ais. Saya tadi kan disampaikan tentang butuh kecerdasan seorang sutradara. Sepengetahuan saya juga bahwa ada yang kita sebut dengan teater realis dan non realis. Kemudian kalau kita akan membawakan sebuah teater realis, apakah di sini juga dituntut tadi kecerdasan seorang sutradara jika ini dimainkan di panggung? Misal ini bermainnya di pantai, kan tidak mesti harus dia di pantai di syuting atau diteaterkan kan, bisa juga di panggung. Apakah ada gambaran untuk hal ini? Ya tetap butuh kecerdasan juga gitu kan, karena memilih naskah untuk dia menjadi realis itu kan juga sutradara yang punya keputusan. Bagaimana dia memanfaatkan sumber daya yang realistis itu untuk menjadi sesuatu yang lebih hidup untuk kemudian dalam sajiannya. Bahwa pilihan akan naskah ini akan dibawakan dia menjadi sebuah pementasan realis atau absurd bahkan kadang-kadang kan, tergantung juga kecerdasan di situ. Karena ada sumber daya yang akan dikelola sedemikian rupa untuk menghidupkan itu. Apakah dia menjadi benar-benar realis atau jangan-jangan seolah-olah realis tapi tidak realis gitu kan. Kira-kira begitu. Saya beralih ke Pak Jayadi sedikit. Ini kaitan dengan pengalaman di dunia pendidikan ini. Kan di dunia pendidikan ada yang festival teater pelajar itu, yang kaitannya dengan ada lomba kan ini, lomba. Dituntut di situ, kita tidak bisa lagi, misalnya sutradara maunya pilih yang bebas. Tetapi kan panitia sudah menentukan teater mana yang akan kita mainkan. Naskah mana yang akan kita mainkan misalnya. Kan ada naskah wajib ya misalnya itu pilihannya sekarang. Ya, jadi ada sebuah kekayaan naskah, kekayaan nilai ya, nilai naskah itu. Kalau seandainya kita ambil saja contoh, naskah realis itu Pinangan, karya Anton Chekhov ya. Naskah ini, Pinangan ini, kalau disutradarai oleh 1000 orang sutradara, maka yakinlah di atas panggung tidak ada yang sama. Iya. Ya, ini kekayaan intelektual sebuah naskah ya. Tidak ada yang sama. Nah mungkin kita blockingnya sama, cara dialognya sama, klimaknya yang kita temukan tidak mungkin sama. Nah kalau seorang sutradara ini betul-betul membedah naskah itu, ada juga naskah yang sudah jadi, Pak. Biasa seorang pembuat naskah itu dia sudah siapkan dialog ini arahnya ke sini, dialog ini arahnya di atas panggung. Nah ini saya yakin itu kemauan seorang penulis ya. Seorang sutradara itu berbedalah dengan kemauan seorang penulis. Tetapi karakter penulis dalam pementasan naskah itu dia nggak bisa lepas. Ya, kemudian naskah yang sama ini ya dalam satu pementasan sulit untuk menemukan karakter yang sama nanti dimainkan oleh aktor-aktor yang berbeda dalam naskah yang sama. Gitu. Nah benar, ini termasuk apa yang menjadi nilai plus dari pembicaraan kita hari ini. Akan memperkaya kayaknya teman-teman kita yang berada di lapangan yang mungkin minim pengetahuan tentang menyutradarai ini tadi, sehingga banyak kasus begitu dia menyutradarai seakan-akan copy paste seperti itu ya. Jadi makanya saya bilang kalau seorang sutradara itu sebelum dia melanjutkan ke arah pementasan, dia harus mengkaji betul keinginan naskah itu dulu apa ya, apa keinginan naskah, kemudian dia memilih aktor semuanya. Kemudian aktor diberikan pemahaman bahwa aktor ini seperti ini, naskah ini seperti ini, ya, sehingga ketemulah kita nanti ruh, ya, naskah yang diinginkan oleh si penulis, dan itu akan dinikmati, ya. Salah satu contoh saja,
saya pernah bermain di Pinangan ya, di karya Anton Chekhov itu sangat realis itu. Sangat realis. Naskah itu ya realis harus kami membawanya sangat realis ya. Karena ada beberapa pementasan juga dipentaskan malah nggak ketemu satirnya gitu loh. Nah, kami menemukan satirnya saat itu sehingga sebelum kami pentas, kamilah duluan ketawa sepanjang malam gitu karena membedahnya. Nah, oleh karena itu seorang sutradara itu dia harus benar-benar paham tentang naskah dan penulisnya. Nah, kita ingin seorang sutradara dia bersungguh-sungguh ya menangani pementasan. Pada saat kita menikmati, jadi orang merasa puas gitu dengan hasil pementasan itu. Oke, jadi sampai di tingkatan yang ini, kita sudah tadi mencoba mulai dari memilih naskah sampai dengan trik-triknya tadi sudah disampaikan juga. Oh ya, sebentar sedikit. Silakan tambahkan. Masalah realis itu ya, realis non realis yang mau dibagi panggung kita sudah banyak berdebat panjang ini ya. Di situ seorang penulis biasa saya nyaman saja dia di atas kereta api. Ya. Nah, di atas kereta api itu enggak mungkinlah kereta api kita bawa di atas panggung. Ini maksud saya. Kuda bisa saja, tapi kemungkinan besarnya tidak mungkin gitu kan. Triknya ini. Nah, trik sutradara menggambarkan kereta api itu kayak apa. Ya, misalnya suara sudah disiapkan suara kereta api ya di musik. Nah, aktor yang di panggung itu bagaimana dia berada di atas kereta api. Tapi kereta api zaman dulu itu kan kita begini. Ya. Kereta api sekarang itu kan kecepatannya ada yang di atas 500 km per jam. Jadi kayak pesawat, apa masih tetap begini? Tapi kalau ke depan generasi akan datang mungkin sudah tidak akan menemukan kereta api kayak itu. Nah, di sini butuh kedilian seorang sutradara. Kemudian pada saat pementasannya dia harus bisa memilih garis benang merah antara realis dan non realis. Penting itu. Sehingga orang yang nonton dia tidak terbawa dalam dua dunia yang berbeda. Membingungkan. Dua dunia yang berbeda. Sudah mulai bingung kayaknya. Dunia apa ini? Ya dunia realis. Kita mencerahkan di sini. Ya. Silakan Mas Ais. Oke, saya ingin kembalikan dalam konteks kan ada event namanya festival pelajar ya. Pada konteks festival seperti itu, sutradara kadang-kadang diberi dua pilihan. Satu, pilihan pertamanya pilihan idealis. Jadi ada pementasan idealis sutradara itu, di mana dia dengan kewenangannya dia memilih naskah, dia bahkan menulis ceritanya sendiri, bahkan dia memilih aktor, memilih tempat dan segala macam semua dia tentukan dengan idealisme. Ada juga sutradara yang sifatnya partisipatif. Nah, pada konteks festival event-event itu kan sutradara partisipatif. Jadi dia diikat oleh ketentuan yang sudah disiapkan oleh panitia. Misalnya dalam naskah sudah ditentukan. Ataupun ada pilihan kan, pilihlah satu dari tiga. Gitu. Begitu juga ada. Dan itu ada kaidah-kaidah, misalnya durasi waktu sudah ditentukan. Gitu. Maka dengan sendirinya kreativitas itu akan menyesuaikan. Nah, pada peran-peran partisipatif itu kadang-kadang idealisme sutradara itu dia semua bisa tersalurkan. Beda kalau misalnya pementasan itu didesain sendiri sebagai gagasan segala macam itu kan lebih firm, lebih maksimal dia lakukan explore terhadap potensi sumber daya dirinya maupun sumber daya aktor dan sumber daya lain gitu. Daripada konteks event-event yang sifatnya partisipatif itu dia dibatasi kreativitasnya itu oleh ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Tetapi kalau sutradaranya cerdas, dia juga bisa memaksimalkan kreativitasnya meskipun dibatasi oleh aturan itu. Tinggal dia meningkatkan kualitas pada titik tertentu, di mana dia bisa
membuat dia dirinya berbeda ya. Sajian yang dia sutradarai berbeda dengan yang lain. Karena dari situ dia akan mendapat nilai tambah. Nah, kembali pada konteks apa yang mesti dilakukan oleh sutradara. Bahwa memang peran penyutradaraan ini adalah peran yang vital di dalam sebuah pementasan. Oleh karena itu, memahami tentang penyutradaraan, semestinya kita ada ruang khusus untuk belajar sendiri. Karena itulah saya rekomendasikan perlu ada workshop Pak Dedi nanti khusus tentang teknik penyutradaraan ini. Karena ini butuh referensi yang banyak, kemudian sekaligus juga butuh banyak ilmu yang lain sebagai penunjang. Nah, dalam konteks event pementasan teater, baik yang dilaksanakan di sekolah, di kampus, atau di sanggar-sanggar seni itu, kadang-kadang sutradara atau pimpinan sanggar perlu diberikan semacam tambahan keterampilan dalam hal teknik sutradara. Karena kita kenal lah teman-teman ini, termasuk guru-guru di sekolah itu kan nggak punya pengalaman. Jangankan menjadi sutradara, menjadi aktor atau aktris pun nggak pernah. Kan ini yang mengacaukan. Kan? Akhirnya mereka mencari referensi di dalam buku-buku, di dalam pementasan-pementasan, di dalam video-video dokumentasi. Tetapi kan tidak menjiwai pementasan itu. Maka ruh pementasan menjadi hambar. Bahkan pemain aktor yang hebat pun kadang-kadang juga bingung memainkan peran yang dia lakukan itu jikalau sutradaranya tidak punya referensi yang cukup tentang apa yang akan disajikan itu. Nah, oleh karenanya lokakarya atau semacam workshop tentang teknik penyutradaraan itu menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak, terutama di dalam lingkungan kependidikan. Guru-guru pembina seni itu harus tahu masalah ini. Pimpinan-pimpinan sanggar, kampus-kampus itu harus tahu. Jangan sampai nanti dosen, guru, atau bahkan pelatih nggak punya referensi yang cukup tentang penyutradaraan. Padahal kita ditantang kan oleh dinamika yang terus bergerak. Nah, saya tertarik tadi itu, bagaimana membedakan realitas antara naik kereta api zaman dulu dengan sekarang. Karena dua-duanya realis. Duduk dengan posisi yang berguncang-guncang. Kalau naik kereta api zaman dulu ya memang realitanya seperti itu. Kemudian kalau duduk manis sambil merem, diam seperti patung itu naik kereta api juga kan. Tapi kereta api zaman sekarang. Nah, membuatnya realis seperti apa? Sangat situasional jadinya itu. Nah, kalau kita tidak punya referensi, khawatir nanti ada pementasan, ada adegan duduk di kereta api, pemainnya seolah-olah sedang bergerak, di mana itu di kereta api. Berarti dia naik kereta api yang terbaru itu. Tapi cepat. Lebih cepat. Bahkan dia naik pesawat bahkan mungkin. Tapi dia mainkan seolah-olah sedang di atas kereta api. Tapi ternyata dia naik pedati gitu kan. Nah, ini hal yang menjadi tantangan. Saya pikir demikian teman penjelasan. Oke, saya masih tetap berkutat tentang spesifik bagaimana membuat teman-teman yang ada di lapangan ini menjadi semakin paham dengan teknik penyutradaraan. Tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Ais tentang kita mengadakan workshop dan lain sebagainya. Oke lah, anggap pembicaraan kita ini awal dari sebuah workshop ringan. Nah, kemudian tentang penyutradaraan ini kaitannya dengan tadi seperti beda pemahaman. Ini kan bagaimana kiatnya, mungkin ini harus lebih dipertajam oleh PDRI ini. Kiatnya kita itu supaya kan biasanya kalau lomba juga nanti si sutradara yang ini dengan juri juga beda pemahaman. Kalau tingkat-tingkat anak SMA itu realis ya realis gitu, absurd ya absurd gitu ya. Ini sebenarnya supaya tidak membedakan interpretasi yang berbeda gitu ya. Tetapi kalau kita pementasan produksi sendiri misalnya, ya kita boleh apa saja ya, boleh ngapa-ngapain gitu kan. Tetapi satu hal yang harus digarisbawahi sutradara itu, panggung itu dunia gitu ya. Jadi orang yang tadinya berjualan di pasar diangkat ke panggung dengan nilai-nilai artistiknya harus menjadi pertimbangan. Sutradara itu harus mampu melihat bagian mana dari dunia panggung itu
karakternya. Misalnya, kita tidak mungkin menemukan lelucon di dunia kekerasan. Pasti dunia humor itu lain tempat. Ya, dunia kekerasan ini mungkin dekat sekali dengan kesedihan. Itu harus dipahami. Ya, dunia kisah cinta romantis itu kita tidak mungkin menemukannya di antara banyaknya hiruk pikuk kesibukan orang. Ada etap. Nah, sutradara harus memikirkan itu. Dunia yang mana di bagian panggung itu, dari sisi karakter-karakter itu juga menjadi sebuah kekuatan karakter seorang aktor dan ruhnya pementasan. Ini memang misalnya dialog atau adegan romantis ya di dalam sebuah panggung, lah ada tempatnya gitu kan, ada tempatnya. Sama dengan di dunia nyata, adegan orang sedih, tidak mungkin dia nyatu di tempat orang ada humor, ada apa. Nah ini harus menjadi bagian dari pemikiran saudara. Oleh karena itu ya di situ kiat sutradara itu kayak itu, ya, gimana dia sudah membentuk aktornya. Ini kan aktornya sudah dia latih 3-4 bulan, terus dia nanti sampai hari H belum tentu juga tidak berubah itu. Blockingnya, gayanya, intonasi dan sebagainya, dialognya bisa saya sutradara bilang, nanti kamu mau mentas, kamu rubah ya, yang sudah kita latih sekian bulan itu nggak bagus, itu kayaknya ini yang bagus, ini yang mengarah ke situ kan. Nah, ya saya kira kiat seorang sutradara itu ya itu memahami ya bagian panggung itu, memahami aktornya, memahami naskahnya, juga memahami penulisnya. Jadi kurang lebih kira-kira apapun persepsi penonton, yang penting sutradara maksimal saja memainkan persepsinya dia, ya, sehingga itu akan tetap menjadi menarik untuk ditonton. Sutradara memainkan itu sebagai komedi misalnya mungkin, tapi penonton tragedi menganggap itu. Kalau dia iya sampai sedih juga ya mungkin sah-sah saja. Nah, bagaimana Mas Sayus? Oke. Jadi semakin asik. Bahwa memang saudara itu harus punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang dianggap sangat serius oleh penonton. Ya. Kan karena sebuah keberhasilan pementasan itu ketika penonton terpengaruh oleh alur cerita yang ditawarkan. Kalau misalnya naskah yang dipilih naskah yang sifatnya komedi, maka saudara harus memastikan penonton ini tertawa, nggak nangis. Iya, iya. Tapi kalau dia memilih drama tragedi sebagai pilihan naskah yang ditampilkan, maka saudara harus memastikan bahwa penonton harus nangis. Gitu. Kan itu kan. Tetapi saya ingin menarik ini kepada sejarah tentang misi sutradara itu. Pementasan teater itu tidak luput dia dari pesan. Ada pesan dan misi yang ingin disampaikan. Nah, kenapa dalam sejarah perkembangan teater itu lebih banyak teater ini berkembang pada periodisasi 70 tahun yang lalu. Mulai dari abad ke-18 gitu, sampai pada abad ke-19. Itu eksistensi teater itu relatif bagus. Kenapa? Karena di situ teater digunakan dia sebagai media perjuangan. Ada pesan-pesan perjuangan yang disampaikan, baik dalam dialog atau dalam cerita yang ingin ditampilkan itu. Nah, sehingga untuk yang sifatnya spesifik dia butuh ruang yang khusus, nggak boleh terbuka. Makanya dalam sejarah teater pada periode ya katakan 50 tahun ke belakang itu lebih banyak teater tertutup. Nah, sekarang kita sudah berada pada era di mana era kemerdekaan, tidak ada penjajahan lagi dan ekspresi itu ditampilkan secara merdeka juga. Karena itu ruang yang paling besar sekarang itu adalah teater terbuka. Kalaupun di tempat tertutup tapi disaksikan oleh masyarakat atau yang penonton yang banyak. Bahkan panggungnya diperbesar. Tinggal muncullah
pementasan kolosal, gitu kan, outdoor segala macam. Nah, saya tertarik pada pementasan kolosal itu karena ada ruang ekspresi yang lebih besar, ada ruang partisipasi yang lebih besar, dan penonton bisa melihat karya-karya teater itu, karya-karya seni itu dalam jumlah yang tidak terbatas. Tetapi dalam konteks yang lain, kita memang menginginkan bahwa kerja penyutradaraan itu adalah kerja kreatif yang memang penuh risiko. Karena itu dia harus rigid di itu. Makanya indikator sebuah pementasan teater yang berhasil atau tidak itu kan tidak hanya berapa orang tepuk tangan setelah pentas terjadi, tetapi berapa banyak orang terpengaruh dan merubah sikap akibat dari nonton itu. Kan tes seni itu kan mempengaruhi jiwa orang itu. Jadi bukan targetnya kalau kita mentaskan naskah tragedi orang mesti nangis lalu kita anggap selesai, nggak selesai ya. Nah, sebagai misal misalnya, kalau Pak Jayadi memerankan membawa naskah Anton Chekhov gitu yang isinya adalah full komedi gitu. Nah, sutradara yang hebat itu dia bisa membuat orang tidak tertawa pada saat pementasan itu terjadi, meskipun itu lucu banget. Tetapi penonton baru sadar setelah selesai nonton, pulang pas keluar di jalan itu baru tertawa terpinggal-pinggal. Karena pesan humornya itu sampai dengan itu. Baru disadari bahwa ternyata yang dimainkan dalam pementasan itu adalah dia memainkan apa yang menjadi kehidupan keseharian penonton. Dan dia kena dengan itu kan, itu misinya sampai. Akhirnya dia tertawa menertawai dirinya sendiri. Dan itu sukses pementasan. Saya pikir demikian. Sudah mulai bingung juga kita. Karena targetnya dia membingungkan. Supaya tidak bingung itu. Beliau ini kan Anton Chekhov. Hobi itu, makanya selalu renyah dengan tertawanya. Sudah terlatih dia saat menyutradarai naskah Anton Chekhov. Jangan-jangan pengalaman akibat dikerjain oleh sutradara. Ini dia. Padahal latihannya sudah berkali-kali berbulan-bulan, tapi ternyata karakter Anton Chekhov baru diketahui sehari menjelang pementasan. Ini ketawanya. Lucunya setelah ini. Namanya lucunya di situ sebenarnya. Lucunya di semalam itu ya. Iya. 3 bulan gak lucu-lucu. Jadi begitu dia ketemu, jadi 3 bulan yang lucu ini kumpul di malam itu. Jadi habislah dia. Sebenarnya pementasannya malam itu, bukan Ini yang dimaksud dari pementasan itu kan. Setelah pementasan baru ketawa kali ini sebelum pementasan. Berarti yang hebat itu bukan sutradara, tapi penulis naskah. Anton Chekhov itu yang hebat. Jelas tetap hebat dia. Tapi sebentar, sebelum Pak Jayadi, saya masih ingat. Saya pernah memainkan sebuah naskah teater itu dengan judul Malaikat Tersesat dan Buah Ajaib itu. Judulnya. Saya lupa siapa pengarangnya. Malaikat Tersesat dan Buah Ajaib. Dan itu kan naskah yang surrealis. Tapi ternyata di dalam akhir pementasan dibikin realis oleh pemain saya itu. Saya ingat ada Heri Susilo namanya itu. Saya cari, kamu carilah properti yang sesuai supaya bisa, ya meskipun ini surrealis. Namanya dia Malaikat Tersesat kan sudah tidak realis lagi pementasan. Tapi dia bawa ke realis di akhirnya itu. Dia gantung susu kaleng di dadanya. Kenapa? Ini buah ajaib yang hilang itu. Buah ajaib yang hilang. Akhirnya kan menjadi ya kayak kalau jurinya itu, kalau saya jurinya itu didiskualifikasi. Tapi alhamdulillah enggak lah gitu. Kan ini menjadi sesuatu yang lucu jadi. Ini pengalaman yang bisa juga jadi ilmu referensi buat teman-teman ternyata. Oh ya, mesti ingat Segala sesuatu judulnya bisa itu dibawa. Malaikat Tersesat dan Termos Ajaib. Dan termos aja. Termos ajaib. Tapi yang digantung itu Kaleng kaleng susu. Oke, silakan lanjut. Kenapa jangan? Nah, jadi ya begitu, jadi sutradara ini banyak sekali ya sebenarnya kalau dia itu pekerjaannya sudah dari sampai saya bilang dari A sampai Z tadi. Maka dia tidak boleh putus asa di tengah jalan. Kalau dia putus asa di tengah jalan, banyak yang jadi korban.
Iya, iya. termasuk korban perasaan para aktornya, gitu kan? Itu yang berat. Jadi begitu dia oke, kita mentas, saya sutradaranya, apapun yang terjadi kita akan mentas. Nah itu jadi dia terus membedah naskah setiap hari. Saya kalau menyutradarai naskah, satu naskah itu misalnya latihan 3 bulan atau 4 bulan, hampir tiap malam saya pastikan naskah itu saya baca. Kalau dia tebalnya misalnya 20 atau 3 halaman, maka saya pastikan sebelum saya tidur saya membacanya dulu. Misalnya latihan sudah selesai, saya pulang, saya baca dulu. Nah, kadang bisa ketawa sendiri, bisa menemukan nilai-nilai yang luar biasa. Oh, dialog ini mestinya dia di sini, dialog ini kayak ini, si ini harus seperti ini. Besok kita baca, nanti daya hayal kita juga akan berbeda. Tadi malam dia kayak gini, tapi kayaknya seperti ini. Nah, inilah pekerjaan tidak selesai-selesai jadinya kan. Sampai hari H pementasan baru selesai. Itu pun Belum selesai pula. ya begitu pementasan, sang sutradara habislah hak prerogatifnya dia di situ. Karena dia harus meninggalkan itu dan harus total mempercayakan ke semua apa yang sudah dilakukan. Terus tanggung jawab lupa dikembalikan kesadaran. Begitu dia nanti selesai mentas, kembali lagi tugas itu ke sutradara. Caci maki siap diterima, Ya. pujian siap diterima, tak dihiraukan orang juga siap diterima. Saya sudah ngomong nyari kerjaan. Iya. Ya, sebenarnya dari sisi lain-lain dia nggak punya nilai untung, tapi dari sisi kepuasan batinnya itu ya yang nggak bisa dinilai ya. Kita sudah ngelatih sekian lama dengan energi dan sebagainya, tetapi pementasan itu sudah selesai, ya itulah sebuah kepuasan. Kepuasannya itu di situ. Selesailah dia. Kalau ada aktor yang diminta oleh sutradara memainkan peran jadi orang gila, maka tanggung jawab sutradara untuk mengembalikan dia supaya sadar lagi. Ya. Iya. Dan itu akan dijiwai kan. Ya kalau saya suruh gila dulu, gila aja sampai selesai pementasan. Nanti setelah Anda mentas sadarlah. Tapi ada aktor yang hebat tuh. Dia gila terus. Dia terus sutradaranya. Kelolosan bro. Iya, actingnya terus selesai panggung, tapi tetap dia acting, dia terus sutradaranya. Saya tak tanya kenapa. Honor saya belum bayar. Honor belum bayar. Nah ini bagian dari gila nih. Oke, gila. Menarik pembicaraan kita. Sekiranya tentang penyutradaraan ini kalau kita bedah satu malam suntuk ini juga nggak habis-habis. Tetapi sampai dengan titik ini saya rasa cukup banyak referensi yang kita dapat dari bintang-bintang di malam. Masih ada kira-kira yang bisa ditambahkan? Kalau saya sedikit sih, bahwa dunia imajinasi itu nggak ada batasnya. Jadi mau ngambil dari mana sampai dia nggak punya batas. Nah itulah yang harus dimiliki sutradara. Dunia imajinasi yang tak bertepi itu luar biasa. Ya, jadi ya sampai situ aja. Mau diapakan aktor atas panggung itu tergantung imajinasi, daya hayalan. Ya kira itu. Beberapa patah kata. Seorang dramawan Jerman yang menulis naskah. Di dalam petikan naskahnya itu ada dialog bunyinya seperti ini. Bukalah kedirianmu sampai pada kemungkinan yang paling mustahil. Itu dialog yang disampaikan oleh seorang ibu kepada anaknya yang menjadi tentara yang akan kemudian meninggalkan rumah pergi ke medan perang. Di dalam kegalauan jiwanya, sang aktor yang berperan sebagai tentara ini kebingungan. Dia pastikan dirinya menuju ke medan perang dan dia hanya punya satu pilihan, mati kalau kena tembak. Sementara dia tahu dirinya dia menjadi tentara baru, belum punya banyak pengalaman.
Tetapi sang ibu memberi dia semangat sampai dia keluar katakan, bukalah kedirianmu sampai pada kemungkinan yang paling utama. Itu artinya bahwa dimotivasi untuk membuka diri pada kemungkinan paling mustahil itu, ditantanglah sang tentara ini untuk melakukan kreativitas tanpa batas, dengan keterbatasan pengalaman, dengan keterbatasan sarana senjata dan lain. Dia diminta untuk memastikan dirinya memenangkan peperangan, sekurang-kurangnya dia selamat, tidak mati. Dalam konteks ini kita juga belajar bahwa pementasan teater kemungkinan mati jika tidak ada energi yang bisa menghidupkan dia atau memberi nilai pada dinamika-dinamikanya. Nah, Pak Jayadi dan teman-teman, Guru Ning dan teman-teman sudah memainkan peran itu, bagaimana menghidupkan dinamika seni teater itu. Apa yang menjadi usul atau sekaligus gagasan Pak Jayadi dan teman-teman untuk melaksanakan kemah teater itu solusi yang luar biasa menarik, gitu kan? Karena di situ juga kita akan laksanakan semacam workshop tentang teater, termasuk kita akan pilah lagi bidangnya tentang teknik penyutradaraan itu, agar pemahaman kita, pemahaman juga para guru dan seniman lainnya tentang penyutradaraan itu menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Saya, terima kasih Pak Jayadi. Artinya apa yang telah kita bahas pada malam ini ya, tidak semata-mata mutlak bahwa itulah ilmu detailnya atau ilmu matinya. Nah, itu pengembangan di luar sana masih akan luas sekali, wawasan orang terbuka untuk ilmu ini. Kita hanya mungkin memancing referensi dan lain sebagainya. Nah, untuk malam ini mungkin saya rasa cukup sampai di sini bincang-bincang kita tentang penyutradaraan. Sampai jumpa nanti di pembahasan tentang materi berikutnya, tapi masih tentang teater. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Ais untuk segera memfinalisasi acara kita malam ini. Oke, terima kasih Mas Nik, terima kasih Pak Jayadi. Dari sekalian, daun mati yang jatuh guguran ke tanah ternyata memberi nilai manfaat sebagai hara bagi tubuhan lain. Apatah lagi ilmu tentang teater itu kan, yang sudah dijelaskan oleh Pak Jayadi, yang sudah disampaikan oleh Guru Nik, pasti ada nilai manfaat. Dan nilai manfaat ini akan kita dapatkan terus dalam episode berikutnya, supaya bisa banyaklah tumbuh generasi-generasi yang mencintai seni teater atau seni dan secara umum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.